kasih Tuhan, untuk kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari sejenak kita mengambil diri, kita mengenang kebaikan Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib. Betapa besar kasih dan kebaikannya untuk kita semua. Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang menebus kita, Dia yang mengangkat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Lord Jesus. We surrender to you. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the love that makes me white as snow. No other fault I know. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious, is the love that makes me white as snow. No other fault I know. Nothing but the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our souls arise to Thee. Holy, merciful and mighty, God in three persons, blessed Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci,
lepas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kudus, kudus Engkau, segala pujian, segala hormat. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Jesus, Jesus, we worship you, our God, we worship you, our Segala pujian, segala pujian bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Segala pujian bagi namamu di tempat maha tinggi. Buat pengorbananmu, buat selamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kau yang kami kagumi. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, inilah pujian setiap kami Tuhan. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh,
Mari jemaat Tuhan sama-sama kita lakukan lebih lagi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kami, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, karya terbesar dalam. Sekali lagi kita katakan, karya terbesar, karya terbesar.
Yesus Engkau ku kagumi. Sekali katakan, Yesus Engkau ku kagumi. Ya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Saya coba bantu bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Amin. Rasul Petrus menuliskan karya pengorbanan Kristus di kayu salib begitu mahal sehingga tak seorang pun sanggup membayarnya. Gak ada dari setiap kita yang sanggup membalas setiap pengorbanan Kristus di kayu salib. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Tapi hari ini, apa yang kita lakukan hari ini? Kenapa kita hadir hari ini? Karena kita menghargai begitu mahal darah Kristus bagi setiap kita. Kita terima dengan cuma-cuma, bukan berarti darah itu murahan. Kita terima dengan gratis, tapi bukan berarti darah itu gratisan. Gratis bagi kita. Kita terima dengan cuma-cuma. Mari kita tundukkan kepala kita. Ambil waktu 1-2 menit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perkenanan-Mu begitu nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita ini berkati, katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Oke, sekali lagi sebelum kita duduk, mari bisa kita berikan apresiasi buat setiap builders yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Wow, terima kasih. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Seperti biasa, pada pagi hari ini kita akan menyampaikan beberapa informasi seputaran kegiatan gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Dan sebelumnya kami menyambut bagi setiap jemaat yang baru pertama hadir bersama-sama dengan kami mendorong untuk terus bisa hadir bersama-sama dengan kami, bertumbuh bersama-sama dengan kami di rumah ini. Di bulan ini, kemarin sudah disampaikan oleh Pastor Daniel, bahkan juga Alpha, bahwa bulan ini kita masuk dalam bulan Excellent Sacrifice. Excellent Sacrifice adalah persembahan terbaik yang sudah disampaikan oleh Pastor Daniel kemarin, yang kita persembahkan dengan iman, hormat, sukacita atas dasar kasih sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Enggak ada yang bisa lebih baik kita persembahkan kepada Tuhan. Setuju ya? Hanya Kristus, darah Kristus lah yang terbaik bagi kita. Kalau hari ini apapun yang bisa kita lakukan, di mana itu bentuk tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bisa katakan amin? Dan kami juga menginformasikan untuk hari Minggu kita akan kembali beribadah di jam yang sama. Dengan Special Sunday, kita akan beribadah dengan Easter Special Sunday. Dan kami juga informasikan bahwa enggak bosan-bosannya kami mengingatkan dan mengajak serta mendorong setiap jemaat yang belum tertanam di dalam kelompok sel yang kita sebut dengan home. Kemarin, tempo hari saya sudah
mengatakan bahwa saya mengucap syukur di mana selalu melihat setiap minggu wajah-wajah yang dengan setia hadir di dalam pertemuan ibadah seperti hari ini. Itu menunjukkan bahwa kita adalah murid yang setia, murid yang sejati. Tapi hari ini saya sekali lagi mendorong, kita jangan hanya setia pada ibadah hari Minggu, kita perlu setia dalam setiap pertemuan-pertemuan kelompok sel kecil. Karena disitulah kita semakin hari kita semakin dibentuk. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Yang mau berhome katakan amin. Dan kami juga menginformasikan bahwa ada ibadah Aero Kids di lantai 2 di mezanin di jam yang sama. Lalu kami juga mengundang bagi jemaat yang rindu mau gabung bersama-sama dengan kami pada hari Sabtu kita ada ibadah corporate prayer di tempat ini jam 4 sore. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pengumuman pada pagi hari ini. Sebelum saya membacakan satu sharing ayat firman Tuhan lagi, banyak banget ayat firman Tuhan yang dibacakan. Saya mau sharing sedikit tentang apa yang saya alami dalam 2 minggu terakhir. 2 minggu yang lalu papa saya berusia 82 tahun harus mengalami kecelakaan. Dia jatuh dari motor. Kita anak sudah beberapa kali memberitahu bahwa jangan bawa motor, tapi karena semangat hidupnya dia merasa bahwa jiwanya masih muda terus. Semangat muda oke, saya bilang. Tapi kita harus tahu bahwa ada fisik yang memang harus kita akui turun. Tapi dia tetap paksa, dia jalan, dia naik motor dan dia mengalami kecelakaan, dia jatuh. Dia harus mengalami patah tulang bagian bahu. Singkat cerita, dia harus ditangani dengan operasi. Tangani operasi ada beberapa dokter mengatakan bahwa akan indikasi-indikasi lain yang akan dialami dengan usia tertentu ketika menjalani operasi. Saya harus menulis pernyataan bahwa saya siap. Kalau tidak, papa saya harus mengeluh terus setiap malam kalau tidak dioperasi. Mau tidak mau saya harus putuskan dioperasi. Singkat cerita, operasi berjalan dengan lancar. Pengobatan, perawatan di rumah sakit terus berjalan. Selama di rumah sakit, jujur, tidur saya nggak pernah normal. Tidur sebentar, papa harus menjerit, mengeluh. Hati itu sebagai anak di usia tertentu tuh saya bilang, usia papa tuh bukan yang muda lagi. Tapi kenapa ya harus mengalami jerit, mengeluh? Kayaknya nggak kuat gitu loh sebagai anak dengerin jeritan orang tua itu. Jujur sebagai anak kita kalau anak ya dengar jeritan keluhan sakit rasa orang tua tuh kayaknya nggak tega gitu ya. Sampai satu ketika karena tidur saya nggak normal, hari-hari saya harus menjalani aktivitas seperti biasa, akhirnya mempengaruhi mood saya. Beberapa kejadian terjadi dalam hari-hari saya. Mobil saya tabrakan papasan spion sama spion orang karena ya mungkin pengaruh ngantuk ya. Mau parkir ada trotoar di depan saya nggak lihat, saya tabrak, saya terobos saja akhirnya bemper penyok. Sampai satu kali Sabtu kemarin saya bilang, Tuhan, saya mau Tuhan papa ini sembuh, pulang gitu. Pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah setidaknya itu jauh lebih baik ya. Kalau di rumah sakit kan berarti ada perawatan khusus. Kalau di rumah kan setidaknya bisa merawat jalan. Tuhan saya rindu papa pulang Tuhan. Saya bilang Tuhan kalau saya begini terus, tidur saya akan nggak normal. Akan banyak hal-hal, bahkan saya meninggalkan istri saya. 2 minggu saya nggak tidur bersama dengan istri dan anak-anak saya. Saya nggak mau begini terus Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan. Satu kali hari Sabtu papa saya bilang, ini hari apa? Ini hari Sabtu. Besok hari Minggu Pak, saya bilang. Besok hari Minggu, sorry agak panjang ya. Saya cepat dengan singkat. Besok hari Minggu, besok adalah ibadah di bulan pertama. Perjamuan kudus ya? Iya benar Pak, perjamuan kudus. Papa mau perjamuan kudus? Iya, saya mau perjamuan kudus. Singkat cerita, saya lakukan perjamuan kudus pada malam hari. Lakukan perjamuan kudus, malam Senin saya tidur, tiba-tiba jam 6 pagi saya bangun. Waktu saya bangun, saya nggak sadar bahwa ternyata tidur saya pules. Artinya, papa saya nggak mengeluh sepanjang malam itu setelah melakukan perjamuan kudus. Saya peluk papa saya bilang, Pak, thank you. Papa malam hari ini tidur nyenyak. Kenapa? Artinya papa nggak ganggu tidur saya. Saya bisa tidur nyenyak hari ini. Selintas begitu saja. Singkat cerita, saya pergi kerja, saya berangkat kerja. Jam 4 sore saya ditelepon oleh adik saya. Papa boleh pulang, kata dokter. Wow. Tadinya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tadinya begitu menjerit, mengeluh. Singkat cerita dengan perjamuan kudus,
Papa saya diizinkan pulang dengan analisa dokter. Bukan saya yang meminta pulang, tapi dari hasil analisa dokter. Amin. Amin. Mari, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menghormati bacaan firman Tuhan dari apa yang saya dapat. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin, bahwa kita semua ditebus oleh Kristus dengan cuma-cuma. Mari kita angkat persembahan kita. Bapa kami dalam surga, kami ingin memberikan apa yang ada dalam diri kami Tuhan, sebagai ucapan syukur kami pada hari ini Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami tabur hari ini Tuhan, untuk memperlengkapi dan memperluas kerajaan surga di muka bumi ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Perkenalkan, Hai Church, perkenalkan nama saya Dina Panjaitan. Saya suku Batak. Mungkin pada bingung ya kenapa saya di sini. Saya tertanam di gereja ini kalau tidak salah dari tahun 2017. Awalnya itu karena Pastor Daniel itu kami panggil ke kantor saya yang dulu untuk berkhotbah, karena di kantor lama itu ada ibadah singkat selalu setiap paginya gitu. Nah di situ awal perkenalan mengenai gereja GKS ini kepada saya sendiri. Dan saya berdiri di sini untuk sharing sedikit mengenai kisah saya yang dari ateis menjadi percaya lagi sama Tuhan. Jadi perjalanan saya menjadi orang yang percaya lagi sama Tuhan itu, perjalanan saya untuk menjadi seorang ateis itu sebenarnya awalnya itu dari banyak kehilangan gitu. Kehilangan orang yang saya kasihi, dari mulai adik saya, papa saya, kakak saya, dan adik ipar saya, dan yang paling memuncak itu saat itu saya kehilangan ponakan saya yang dia itu lahir tanggal 23 Mei 2020 dan meninggal tanggal 27 Mei 2020 itu juga gitu. Saat itu mungkin puncak kekecewaan saya kali ya, karena berharap bahwa mukjizat itu adalah satu kehidupan gitu. Maksudnya saya berharap ponakan saya itu saat itu ada komplikasi di bagian paru-parunya, dan keajaiban yang saya harapkan itu saat itu adalah kehidupan gitu, bahwa itu sembuh gitu. Ternyata Tuhan berkata lain, dan saat itu saya tidak terima itu. Jadi saat saya kehilangan keponakan saya putuskan di situ saya tidak mau berdoa lagi. Dan saat itu saya di sini sudah tertanam dan sudah pelayanan di gereja ini, dan saat saya memutuskan untuk jadi ateis, saya menarik diri saya dari grup-grup pelayanan, dan saya menarik diri saya juga dari grup pelayanan di kantor lama saya juga saat itu. Dan singkat cerita, namun pada saat perjalanan ateis ini, walaupun saya sudah menarik diri dari gereja ini, dari home, puji Tuhannya saudara-saudara home ini nggak pernah ninggalin saya gitu. Mereka itu selalu berkomunikasi dengan saya, dan satu hal lagi, mereka berkomunikasi nggak bawa Alkitab tiba-tiba Dina dalam Matius ini, dalam ini enggak gitu. Tapi mereka itu melakukan pendekatan dengan saya dengan hal yang normal, pembicaraan yang normal saat itu gitu. Dan di situ saya merasa bahwa mereka ini nggak mengasingkan saya gitu, karena ada kebanyakan gitu beberapa komunitas yang ketika kita sudah jadi ateis itu berasa diasingkan, tapi jujur di GKS ini, di home ini tidak diasingkan. Mereka itu merangkul saya, mereka juga masih suka mengajak saya nongkrong gitu untuk membicarakan hal-hal yang umum gitu. Dan titik puncak saya kembali lagi ke Tuhan itu berasal dari Tuhan itu nggak mau jauh dari saya gitu. Jadi Tuhan kasih batu kerikil di depan saya lagi gitu. Di depan saya lagi, jadi ini dalam dunia marketplace saya gitu. Dan sebelum masuk ke dalam hal itu, jujur untuk perasaan jadi seorang ateis ya, saat itu benar-benar kosong, capek gitu. Untuk jadi seorang ateis itu kosong, capek,
Kita itu kenapa? Karena kita itu mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita gitu. Karena kita merasa bahwa apa-apa kita bisa lakukan sendiri gitu. Tapi ketika kita bisa lakukan sendiri, kita capai sesuatu, itu kayak hampa gitu. Kalau menurut saya pribadi itu kayak hampa, kayak kosong gitu saat itu. Dan Tuhan benar-benar gak pernah ninggalin saya saat itu. Dia kasih batu kerikil di depan saya. Dalam dunia marketplace itu terjadi satu hal di mana ada pilihan gitu di divisi tempat saya kerja. Itu tadinya kita ada 3 orang, ternyata di-cut menjadi 1 orang saja yang dibutuhkan saat itu gitu. Dan pilihannya itu ada 3. Saya mau dipindah ke Jakarta, atau saya memilih ada divisi baru yang disebut AAM di kantor itu, atau saya meresignkan diri saat itu. Nah saat itu karena ketakutan saya gitu, saya sedikit info, saya itu punya cicilan rumah gitu. Dan karena ketakutan saya nggak bisa nyicil rumah itu gitu, kalau saya nggak kerja gitu. Gimana ya, dan saya iakan untuk pindah ke Jakarta gitu. Tapi saat siangnya saya iakan ke Jakarta, malamnya saya ngobrol. Di situ titik saya ngobrol sama Tuhan gitu. Karena saya udah capek untuk mengandalkan tenaga saya sendiri, pikiran saya sendiri saat itu. Saya ngobrol sama Tuhan seakan-akan Tuhan itu di depan saya, dan itu obrolan itu terjadi di kamar saya. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, waktu saya memutuskan untuk menyicil rumah ini, saya kan kompromi sama Tuhan gitu. Ini kenapa ya Tuhan, ini momen ini terjadi lagi. Kalau saya nggak kerja, gimana perjuangan saya yang kurang lebih 5 tahun ini akan sia-sia gitu. Karena penghasilan saya hanya dari gaji saja saat itu gitu. Dan saya bilang sama gini sama Tuhan, dan Tuhan itu entah kenapa saya mendengar suara Tuhan itu bilang, jangan ambil yang di Jakarta, ambil jabatan yang AAM-nya, katanya gitu. Dan saat itu saya nurutin kata Tuhan, karena seperti yang saya bilang, saya udah capek dengan jalan saya sendiri, saya nurutin jalan Tuhan, saya ambil yang AAM itu. Tapi tidak sebegitu mulusnya gitu, karena seperti yang saya bilang bahwa jabatan AAM itu adalah jabatan percobaan di perusahaan itu gitu. Dan ketika itu jabatan AAM itu hanya bertahan kurang lebih 1 bulan, nggak nyampe 2 bulan lah, nggak nyampe 2 bulan, kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya saya pribadi dikembalikan lagi ke jabatan semula gitu. Dan pada saat itu ya udah nggak apa-apa, toh juga masih kerja gitu. Tapi tidak semulus itu juga teman-teman. Saat saya sudah dikembalikan ke jabatan saya yang lama, seminggu kemudian saya dipanggil untuk di PHK saat itu. Dan which is itu membuat saya panik lagi gitu. Karena gila, ini di PHK gimana nih cicilan rumah saya. Jadi pikiran saya ini hanya cicilan rumah saat itu. Jadi pada saat itu pilihannya itu ada pilihan gitu loh. Saya menawarkan diri untuk bisa dimasukkan ke divisi mana aja gitu. Atau termasuk divisi penjualan saat itu gitu. Dan karena kekhawatiran saya itu, saya menawarkan pihak perusahaan saat itu, oke, nanti kita coba carikan gitu. Dan sama gitu, malamnya saya berdoa lagi sama Tuhan. Ini bukan ngobrol, tapi saya benar-benar berdoa, tutup mata, saya tuh worship sama Tuhan, berdoa. Tuhan, ini gimana ya Tuhan ya gitu. Apakah saya ambil gitu, maksudnya apakah saya mau dipindahkan atau bagaimana. Lagi-lagi suara Tuhan itu nyampe ke kuping saya bilang, gak usah ambil aja yang di PHK gitu. Nah ini singkat cerita kenapa saya ambil yang di PHK, karena saya teringat janji saya sama Tuhan waktu saya awal bekerja di perusahaan ini gitu. Waktu itu saya susah mencari pekerjaan, bukan susah, maksudnya belum mendapatkan pekerjaan yang dengan salary yang saya inginkan saat itu. Saat saya dapat perusahaan ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih sudah memberikan pekerjaan ini. Saya janji saya akan loyal sama perusahaan ini sampai perusahaan itu yang akan mengeluarkan saya gitu. Dan itu terjadi gitu loh, it happen gitu loh. Dan ketika saya mengingat janji itu dan saya doa lagi sama Tuhan, Tuhan bilang ambil yang di PHK itu. Dan karena saya sudah sediakan ladang yang lain untuk kamu di luar sana gitu. Dan saat itu saya ambil PHK itu gitu. Jadi tanggal 30 Desember 2022 saya di PHK saat itu. Saya ambil saya iakan tuh di PHK itu. Dan puji Tuhan gitu loh, ketika kita menyerahkan diri sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, memang akan susah teman-teman. Maksudnya kadang ada juga keraguan, ketika saya mengambil itu juga saya ada keraguan juga gitu. Tapi
di sisi lain keraguannya itu nggak sebesar yang dulu gitu loh. Mungkin karena sudah pergumulan saya atau perjalanan saya dari ateis percaya lagi sama Tuhan, saya benar-benar ini saya Tuhan, saya serahkan hati saya kepadamu gitu. Dan setelah itu puji Tuhannya gitu, teman-teman tahu bahwa cicilan rumah saya itu dari yang darinya itu 20 tahun, jadinya Tuhan cut, saya sudah bisa melunasi rumah saya dalam waktu 5 tahun. Dan pada saat tanggal 30 Desember saya di PHK, tanggal 30 Januari 2023 saya sudah mendapatkan pekerjaan yang baru gitu. Dan itu ajaibnya Tuhan teman-teman, maksudnya up down kehidupan itu pasti ada gitu. Tapi yakinlah gitu, menjadi seorang ateis atau memilih ke agama lain. Jujur saya waktu jadi ateis saya nggak pernah kepikiran sekalipun gitu untuk berpindah keyakinan gitu. Nggak pernah sekalipun, karena saya nggak mau menyakiti hati Tuhan itu double gitu loh. Ketika sudah mengingkari Dia, kan menjadi ateis itu menyangkal apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu dengan kuasa, maksudnya kuasa Tuhan itu kita sangkal dalam kehidupan kita. Terlebih lagi mengkhianati Dia dengan berpindah keyakinan seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang dalam pergumulan gitu, baik itu dalam finansial, keluarga, semuanya, itu serahkan sama Tuhan, bawa doa dalam Tuhan, pasti Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Itu aja teman-teman, terima kasih. Cek. Beri tepuk tangan dong buat Dina dong. Thank you Adin. Thank you. Dina ini kalau saudara tahu, dia tertanam sudah cukup lama di dalam gereja ini dan tertanam dalam home. Dan pada saat di momen hilangnya dia tadi itu, kita gak henti-hentinya untuk terus menjangkau, terus untuk bersahabat, terus menjalin hubungan dengan dia. Sekalipun dia gak lagi ke gereja ini, sekalipun dia gak datang lagi. Tapi kita belajar untuk tetap mengasihi dia. Dan saya terus bicara kontak dengan home leadernya. Saya bilang gimana Dina, secara berkala saya tanyakan kepada home leadernya, gimana Dina. Iya, sampai satu waktu apa yang tadi dia ceritakan itu diceritakan oleh home leadernya, dan saya bilang wow, puji Tuhan, Dina is back. Dan itu kemarin saya ngomong sama dia berapa kali, saya bilang saya salut sama kamu, saya luar biasa dengan kamu. Kenapa? Karena kamu bisa dari tadinya menyangkali semua apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup dia, sampai akhirnya dia bisa kembali. Dan dia telah kembali di dalam home, dia ada kembali melayani, dan dia akhirnya bersaksi di atas mimbar ini. Saya kasih, kita berikan khusus buat dia untuk bisa menyaksikan kehidupannya di mimbar ini di hari Jumat Agung. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. So, happy Good Friday, good morning, selamat pagi buat kita semua. Di hari Jumat Agung ini kita persiapkan diri kita untuk menerima roti dan anggur. Dan tadi seperti yang Boy telah saksikan bahwa di dalam kita mengambil perjamuan kudus itu bukanlah sekedar tradisi atau kegiatan atau program yang gereja lakukan, tetapi mengambil bagian dari perjamuan kudus itu kita percaya ada kuasa yang kita boleh alami. Saya nggak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini, tapi percayalah pada saat kita bisa menerima tubuh, roti sebagai lambang dari tubuh Kristus dan darah gitu, anggur sebagai lambang dari darah Yesus, kita akan mengalami sesuatu dalam kehidupan kita, pemulihan, kesembuhan. Amin. Saya bisa undang teman-teman untuk bisa melayani. Buat saudara yang sudah menerima roti dan anggur, saya undang saudara boleh bangkit berdiri. Sambil kita angkat pujian ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
segenap kasih dan pengorbananmu. dan pengorbananmu, ku terlewati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Katakan sekali lagi, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Apakah saudara semua sudah menimpa roti dan anggur? Kalau ada yang belum, boleh lambaikan tangannya supaya teman-teman boleh melayani setiap saudara. Kalau sudah semua, mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimantarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Kami waktu yuk give thanks sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu buat setiap kami. Terima kasih untuk salibmu. Terima kasih penerimaanmu, pengampunan yang kau berikan buat setiap kami. Kalau kami ada boleh sampai hari ini kamu akan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaanmu dalam hidup kami. Terima kasih kemurahanmu. Terima kasih engkau tidak pernah menyerah dalam hidup kami. Sekalipun kami bisa menjauh daripadamu, sekalipun kami bisa jatuh dalam kehidupan kami, tapi kau gak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kau terus bekerja luar biasa untuk membawa kami kembali kepadamu Tuhan. So pagi-pagi hari ini kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena di hari Jumat Agung ini kami sekali lagi menerima roti dan anggur untuk kami mengingat kembali apa yang kau kerjakan buat kami. Kami gak mau take for granted untuk apa yang Tuhan kerjakan buat setiap kami. Kami mau syukuri, kami mau hidupi. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Sementara kami menerima pesan-Mu, Tuhan bicara buat setiap kami, sehingga kami boleh menerima pesan-Mu dan urapi hamba-Mu, sehingga bisa membagikan pesan sederhana yang mudah diterima dan dimengerti oleh setiap kami.
Kami buka ruangan kami, hidup kami Tuhan, untuk Engkau bekerja di tengah-tengah kami Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan setiap kita yang siap untuk menerima firman Tuhan sama-sama saya katakan amin, 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 amin. Beri tepuk tangan buat kita. Saudara boleh kembali duduk. So, saudara siap untuk menerima pesan Tuhan pada pagi hari ini? Saya encourage setiap saudara, keluarkan catatanmu. Dan judul khotbah saya di Jumat Agung ini adalah Dying to Self. Ini menjadi tema kita di ibadah Jumat Agung ini. Dying to Self itu di dalam terjemahannya yaitu mati untuk diri sendiri. Setiap tahunnya kita memperingati hari Jumat Agung untuk selalu menjadi peringatan buat kita, pengingat buat setiap kita atas kematian Yesus di atas kayu salib. Dan Yesus harus menderita, Yesus harus mati buat setiap kita untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Supaya setiap kita yang harusnya binasa tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Katakan amin. Tadi saya di dalam doa, saya berdoa mengajak setiap kita untuk enggak take for granted, untuk enggak anggap remeh, enggak anggap enteng, enggak anggap sepele, enggak menyia-nyiakan apa yang sudah Yesus kerjakan buat setiap kita. Tapi kita ambil sebuah komitmen bahwa Engkau mati buat aku, Engkau menebus hidupku, aku enggak mau sia-siakan itu. Tadi sepanjang pujian penyembahan tadi saya berada di situ, saya nangis, saya usap air mata terus. Kalau saya mengingat bagaimana saya bisa menerima Tuhan pada waktu pertama kali di 23 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu. Sampai hari ini saya gak bisa lupa. Dan saya percaya bahwa tadi setiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda caranya, tetapi kita punya pengalaman yang sama pada waktu Tuhan menjumpai kita. Saya merasakan bahwa tadi bagaimana setiap kita benar-benar diingatkan kembali pada ingat gak kamu pada waktu aku berjumpa dengan engkau, berjumpa denganmu dan aku menyelamatkanmu. Dan saya gak bisa lupa. Dan saya berdoa buat setiap kita juga terus mengingat hal ini, bahwa pada waktu Tuhan Yesus menyelamatkan kita semua dan memberikan kita hidup yang kekal itu kita benar-benar pegang dalam hidup kita. Lalu bukan hanya pada saat kita menerimanya, tapi bagaimana kita menjalani hidup kita ini bersama dengan Tuhan sampai kita mengakhiri pertandingan kita dengan baik dan kita memelihara iman. Katakan amin. Salib adalah gambaran kasih Allah buat setiap kita. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah gambaran kasih Allah buat kita semua. Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, sebagai jemaat GKI Balikpapan, saya mau setiap kita benar-benar belajar bahwa dan dapat melihat bahwa kematian Yesus itu adalah bukti bahwa Allah itu sangat mengasihi kita semua. Karena kasih itu, kasih yang paling dasar itu adalah kasih yang kita bisa rasakan. Kadang-kadang gini ya, kalau ketemu orang, saya merasakan bahwa dia ada kasih sama saya karena saya bisa merasakan bahwa dia peduli sama saya, dia sayang sama saya, sama kita gitu. Tapi mungkin buat setiap saudara yang baru pertama kali terima Yesus, saudara mungkin gak merasakan itu pertama-tama di dalam hatimu, perasaanmu. Bahwa Yesus begitu peduli sama saya, Yesus begitu mengasihi saya. Bahwa salib itu adalah gambaran kasih itu. Tapi dalam perjalanannya saya yakin bahwa setiap saudara juga akan mengalaminya dan bisa melihat bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu tuh bukti bahwa dia tuh begitu mengasihi kita. Dia bukti bahwa dia sayang sama kita. Anda ngerti maksud saya? Jadi ini bukan sesuatu yang awalnya kita mungkin nggak merasakan secara perasaan kita, tetapi sampai satu titik kita dibawa oleh Tuhan, sampai kita bisa melihat bahwa salib itu adalah bukti kasih Tuhan kepada kita semua. Nah, selain penebusan akan dosa kita, mari kita akan belajar lebih dalam tentang apa yang terjadi di dalam kematian Yesus di kayu salib. Kita buka di Galatia 2 ayat 20 di dalam terjemahan sederhana Indonesia yang dikatakan demikian. Sekarang secara rohani saya sudah disalibkan bersama Kristus. Dikatakan bahwa secara rohani kita orang yang percaya kepada Yesus
kita sudah disalibkan bersama dengan Dia. Itu berarti bukan lagi saya mengatur hidup saya, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri saya. Seluruh hidup yang saya jalani dalam tubuh duniawi ini hanyalah berdasarkan keyakinan penuh kepada Anak Allah yang begitu mengasihi saya sampai rela menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Katakan sama saya sudah disalib bersama Yesus. Secara fisik kita nggak lagi digantung di atas kayu salib. Tapi Alkitab mengatakan bahwa secara rohani kita yang percaya Yesus, kita percaya karya penebusan, karya salibnya, kita sudah disalibkan bersama dengan Dia. Kita harus punya mindset yang sama. Kita harus bisa melihat bahwa kalau Yesus mati buat setiap kita, kita pun juga bisa melihat bahwa diri kita sudah turut disalibkan bersama dengan Dia. Pertanyaan saya, kita yang mana? Nah, kita yang manusia lama kita. Di dalam Roma 6 ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, kalau kita menerima kebenaran ini bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Nah, pemahaman apa yang kita boleh terima dari kebenaran ini? Nah, saya mau bagikan ini. Apa yang terjadi pada hidup kita seharusnya pada saat kita bisa melihat bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan di atas kayu salib. Yang pertama, melepaskan hak. Di Galatia 20 tadi dikatakan, sekarang secara rohani saya sudah disalibkan bersama Kristus. Itu berarti bukan lagi saya yang mengatur hidup saya, melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Perhatikan ini. Bukan lagi saya yang mengatur hidup saya, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri saya. Salah satu dasar terpenting buat setiap kita untuk mengikuti Yesus adalah belajar untuk melepaskan hak. Hak apa? Hak atas hidup kita. Hak atas memimpin diri kita sendiri. Hak atas pengaturan atau hak mengatur diri kita sendiri. Di dalam dunia yang saat ini sedang banyak didengungkan untuk mendorong orang-orang, ayo bela hakmu dong, bela kepentinganmu dong. Pakai dong kebebasanmu untuk hidup bebas, itu kan hakmu. Pada akhirnya orang memilih untuk menggunakan hak hidupnya dan berkata bahwa ini kan hidup gue yang hidup, kenapa lu yang mesti repot? Betul. Kenapa sih harus diatur-atur? Makanya contohnya dalam kampanye LGBT contohnya. Orang didorong untuk pakai dong hak hidup lu. Itu kan that is your right. Itu kan hak lu. Lu bebas kok untuk memilih untuk hidup seperti itu. Kenapa harus lu dengerin orang lain? Saudara dengarkan ini. Jangan hidup berdasarkan hak, tapi hiduplah berdasarkan kebenaran. Saya ulangi sekali lagi. Janganlah hidup berdasarkan hak. Ini kan hak gua. Hiduplah berdasarkan kebenaran. Kenapa saya bisa katakan gini? Karena hak atas hidup kita sesungguhnya itu sudah disalibkan. Orang yang percaya Yesus, hak hidupnya itu sudah disalib bersama dengan Yesus. Kenapa harus memilih hal yang itu, sedangkan kita bisa memilih untuk hidup di dalam kebenaran? Kalau kita ingin mau hidup sesuai dengan kebenaran, kalau kita ingin hidup mengikuti Yesus, salah satu dasar terpentingnya adalah kita belajar untuk melepaskan hak atas kehidupan kita. Melepaskan hak artinya mengizinkan Yesus untuk memimpin dan mengatur hidup kita melalui Roh Kudus-Nya. Saya ulang sekali lagi. Melepaskan hak itu artinya mengizinkan Yesus untuk memimpin dan mengatur hidup kita melalui Roh Kudus. Melepaskan hak itu artinya mengutamakan kehendak Tuhan di atas kehendak kita sendiri. Siapa yang percaya di sini bahwa Tuhan itu teramat baik, sangat baik, dan rancangan itu nggak pernah gagal, rancangannya selalu indah dan begitu. Kita angkat tangannya. Saudara percaya itu ya? Kalau kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu teramat sungguh amat baik dan
dan rancangan itu rancangan yang indah buat setiap kita. Yang terbaik buat kehidupan kita. Kenapa kita nggak mempercayakan dia untuk memimpin kita berjalan di dalam rancangan itu? Are you with me? This is something yang basic logic buat setiap kita. Kalau kita percaya, sungguh percaya bahwa Yesus itu telah memberikan kita masa depan. Yesus memberikan masa depan buat setiap kita. Bahwa apa yang dia kerjakan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. When we believe that, kenapa kita nggak mau menyerahkan hidup kita, kendali hidup kita untuk dia pimpin, untuk membawa hidup kita berjalan di dalam tujuan itu sampai pada akhirnya. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam kehendak Tuhan kalau kita hidupnya suka-suka kita sendiri? Bagaimana kita bisa berjalan kehendak Tuhan kalau kita masih merasa bahwa kita punya hak untuk mengatur hidup kita sesuai dengan kehendak kita sendiri? Di dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Yesus berkata, makananku adalah untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus tidak melakukan kehendaknya sendiri, tetapi dia melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan perhatikan ayat ini. Di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, artinya ia itu kita, saudara dan saya, ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, jadi kalau kita mengaku bahwa kita sudah bersatu dengan Allah, hendaklah kita menaati Dia sepenuhnya, sama seperti Yesus taat kepada Bapa semasa hidupnya di dunia. Jadi kalau Yesus berkata bahwa makananku ialah untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, artinya kita yang ada di dalam Dia, kita juga harus berkata, makananku ialah untuk melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupanku. Dikatakan bahwa hendaklah kita menaati Dia sepenuhnya. Bukan setengah-setengah, bukan pada saat mood lagi bagus kita mau taat sama Tuhan. Tetapi apapun season di dalam kehidupan kita, kita tetap mau taat, kita tetap mau jalan bersama dengan Tuhan. Kita mau ikut kemana Tuhan itu pergi. Katakan amin. Di Filipi 2 ayat 5-6 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Hendaklah saudara dan saya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus. Yang walaupun di dalam rupa Allah dia tidak menganggap dirinya kesetaraannya dengan Allah itu, dan dia mau melepaskan itu dan mengambil rupa hamba yaitu manusia. Dan dia mati sampai mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dia yang tidak mempertahankan kealahannya yang adalah haknya dia. Sebagai miliknya yang harus dipertahankan, dia melepaskannya itu. Mengajarkan kepada saya untuk belajar melepaskan itu dan membiarkan dirinya untuk dipimpin sepenuhnya oleh Bapa di sorga. Katakan sama saya, melepaskan hak. Orang yang mengerti dan belajar melepaskan haknya, nggak akan ada pergumulan dengan ketaatan. Kenapa sih orang Kristen sukanya bergumul, masuk dalam pergumulan dalam ketaatan? Kayaknya gue susah banget ya kalau gue taat, mau ikut Tuhan, kalau Tuhan. Kenapa? Karena kita belum benar-benar melepaskan hak atas kehidupan kita. Kalau kita benar-benar melepaskan hak atas kehidupan kita, kita akan mengikuti apa yang Dia katakan dalam kehidupan kita. So, kematian Yesus yang pertama yang kita pelajari bahwa mati buat diri sendiri artinya kita melepaskan hak atas kehidupan kita. Yang kedua, melepaskan ego. Mati buat diri sendiri artinya kita berani melepaskan ego kita. Pernah ketemu nggak orang yang egonya besar? Saya tulis di sini ada ciri-ciri orang yang punya egonya besar. Saya berharap ini bukan saudara. Coba senggol kanan kirimu, saya berharap ini bukan kamu. Saya tulis di sini ada 8.
Yang pertama, penuh dengan diri sendiri. Orang yang egonya besar tuh penuh dengan diri sendiri. Pusat hidupnya itu pada diri sendiri. Yang kedua, mementingkan diri sendiri, egois. Orang yang egonya besar tuh mentingin diri sendiri, egois. Yang ketiga, gak peduli sama orang lain. Ya hidupnya pusatnya diri sendiri, di mana peduli sama orang lain. Yang keempat, berpikir bahwa diri sendiri itu penting. Atau bahkan lebih penting daripada orang lain. Dia merasa dirinya tuh important. Dan merasa, gue ini lebih penting daripada lu nih. Itu orang yang punya egonya besar. Yang kelima, berpikir bahwa diri sendiri itu lebih superior daripada orang lain. Merasa lebih hebat, merasa superior daripada orang lain. Yang keenam, selalu merasa dirinya benar. Orang yang punya egonya besar itu gak pernah merasa dirinya bersalah. Dia selalu merasa dirinya benar. Sulit untuk mengakui kesalahan. Yang ketujuh, narsistik. Haus pengakuan. Yang kedelapan, gak mau berkorban. Orang yang egonya besar gak mau berkorban. Buat saudara yang belum menemukan pasangan hidup, eng. Kalau saudara masih ketemu yang model begini, biar dia disalibkan dulu bersama dengan Yesus. Kalau saudara menikah dengan orang yang punya begini, penderitaan yang harusnya diderita oleh Yesus, saudara derita di dalam pernikahan saudara. Anda ngerti maksud saya? Bisa kebayang gak nikah dengan orang yang model begini? Makanya kenapa saya mau katakan pada saat saudara ingin cari pasangan. Ini kok jadi lari ke pasangan ya? Tips dulu sebentar. Kalau saudara yang jomblo-jomblo, saudara lagi cari pasangan. Jangan sekedar, oh dia ke gereja, oh dia Kristen. Jangan. Manusia lama dia sudah disalibkan belum bersama dengan Yesus? Karena pada saat manusia lama sudah disalibkan, egonya sudah disalib. Dia gak lagi jadi orang yang mementingkan dirinya sendiri, tapi dia boleh memikirkan orang lain. Pusat kehidupannya bukan lagi pada diri sendiri, tapi pusat kehidupannya ada pada Kristus. Yang mengerti katakan amin. Yohanes 3:30 kembali ya. Yohanes 3:30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yesus harus semakin besar di dalam kehidupan kita. Dan kita harus semakin kecil. Bukan ego kita yang makin besar, bukan. Kristus yang harus lebih besar, semakin besar dalam kehidupan kita. Makanya kedewasaan rohani, kalau saudara ingin tahu salah satu ciri orang yang dewasa rohani adalah orang yang Yesusnya semakin besar dalam kehidupannya dan dirinya itu semakin less, semakin berkurang, semakin less and less and less. Kita yang tadinya hidupnya berpusat kepada diri sendiri berubah menjadi berpusat kepada Yesus. Kita yang tadinya self-centered menjadi Christ-centered. Kita yang tadinya selfish menjadi selfless. Semakin kita mati buat diri kita sendiri, semakin selfless lah diri kita. Ketika semakin selfless diri kita, semakin dewasa lah rohani kita. Hati-hati dengan kebanggaan dan pencapaian diri sendiri. Saya singgung tentang ego. Sekali lagi, hati-hati dengan kebanggaan dan pencapaian diri sendiri. Pastor, emang kita salah ya kalau kita bangga dengan pencapaian diri sendiri? Enggak salah kok. Kita patut bangga dan kita patut bersyukur sama Tuhan. Tapi itu menjadi salah ketika pencapaian itu justru menumbuhkan ego kita. Dan kita justru kita lupa bahwa semuanya itu datang karena anugerah Tuhan. Dan ada keterlibatan Tuhan di dalam pencapaian itu. Anda ngerti maksud saya? Jadi ini ada dua hal yang berbeda. Saudara, kita bisa mencapai sesuatu, kita bisa berhasil, kita bisa sukses terhadap sesuatu. Tapi pada saat kita menjadi sukses dan kita sadar bahwa semuanya itu datang karena anugerah Tuhan dan ada keterlibatan Tuhan di dalamnya, ego kita gak akan muncul, tapi Yesus yang akan makin besar dalam kehidupan kita. Tapi pada saat kita sukses, kita berhasil dan kita mulai berpikir bahwa itu semuanya datang dari diri kita sendiri, maka yang tumbuh bukannya Yesus dalam hidupmu, tapi egomu yang akan makin besar. Ego itu yang akan membuat kita berpikir bahwa kita matters. Ego itu yang membuat kita berpikir kita tuh penting, kita tuh hebat, kita tuh sanggup. Padahal kalau kita tahu semua itu datang karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Filipi 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, apapun yang kamu lakukan, jangan mementingkan kepentinganmu sendiri atau menonjolkan diri. Utamakanlah kepentingan setiap saudara seiman lebih daripada kepentinganmu sendiri. Dan tetaplah rendah hati, janganlah kamu hanya sibuk mementingkan keperluanmu sendiri, tetapi pikirkanlah juga keperluan orang lain. Kita harus bisa melatih diri kita untuk belajar. Apa yang saya lakukan itu bisa membuat orang lain lebih baik. Apa yang kita bisa lakukan yang terbaik buat orang lain. Apa yang kita lakukan yang kita bisa cari yang terbaik buat orang lain. Itu ciri orang yang selfless. Berpikir bahwa apakah tindakan saya ini memberikan keuntungan gak buat orang lain. Atau justru menguntungkan diri saya sendiri. Belajar bahwa apa yang saya lakukan ini membuat orang bisa lebih baik gak hidupnya. Atau justru kebalikannya. Kita berpikir apakah yang saya lakukan ini, apakah saya hanya memikirkan diri saya sendiri atau saya memikirkan orang lain. Ini adalah ciri-ciri dari orang yang selfless. Apakah saya bisa menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Ini adalah ciri orang yang selfless. Maka salah satu praktek yang paling nyata dari orang yang selfless adalah mereka melayani. Pastor, aku sudah melayani kok, puji Tuhan. Karena orang yang selfish itu sulit untuk melayani. Pastor, ada gak orang yang melayani tapi masih selfish? Ada, saya bilang masih ada. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh melayani, punya hati yang melayani, dia adalah orang yang selfless. Kenapa? Karena melayani kan berarti kita melayani orang lain yang diuntungkan, orang lain yang lebih dipikirkan kepentingannya daripada kita sendiri. Makanya di dalam gereja ini salah satu core values adalah servanthood, mengajarkan kita untuk punya kehambaan, untuk apa? Untuk melayani. Nggak peduli siapa kita, apa latar belakang kita, apa posisi kita, apa jabatan kita. Tapi pada saat kita berhadapan di dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan, kita tuh semua sama di hadapan Tuhan. Pada saat kita melayani, punyalah hati yang melayani, yang bukan dilayani. Maka Yesus pun datang berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Katakan amin. Kalau Tuhan aja sudah ngomong bahwa aku datang ini bukan untuk dilayani loh, tapi aku datang untuk melayani. Siapa kita? Anak-anak Tuhan, kita gak mau melayani dia. Selfless, katakan selfless. Katakan sama saya, Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yang ketiga, yang terakhir, dying to self. Yang ketiga artinya adalah melepaskan kebiasaan kita yang lama. Di Roma 6 ayat 6 sampai ke-7 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, kita tahu bahwa hidup kita yang lama sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Hal itu termasuk dalam rencana Allah supaya tubuh kita tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa. Maksudnya karena hidup lama kita sudah mati, maka kita dibebaskan dari kuasa dosa sehingga kita tidak lagi harus mengikuti godaannya. Saya berpikir bahwa orang tuh gak perlu diajarin tentang berdosa. Soal mana yang berdosa, mana yang enggak, gak perlu dikasih tahu menurut saya. Tapi orang perlu diajarkan kebenaran bagaimana hidupnya bisa menang atas dosa itu. Banyak orang yang sudah tahu apa itu dosa, bagaimana berdosa, tapi gak punya kuasa untuk melawan dosa itu. Takluk oleh kuasa dosa itu. Nah, buat saudara pagi hari ini kabar baiknya buat kita semua. Pada saat Yesus mati di atas kayu salib dan tubuh manusia lama kita mati ikut bersama-sama dengan dia. Dosa itu udah gak lagi punya kuasa di atas tubuh kita. Gak ada yang amin. Artinya kita punya kendali penuh. Bukan dosa lagi yang punya kendali atas hidup kita. Tapi kendali itu sudah ada pada diri kita dan kita serahkan kepada Tuhan untuk mengendalikan hidup kita. Di Roma 8 ayat 10 sampai 12 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, memang, perhatikan ini ya, memang tubuhmu yang selalu ingin berbuat dosa itu tetap akan mati. Tetapi kalau Kristus tinggal dalam dirimu, rohnya akan menghidupkan roh dan jiwamu. Karena kamu hidup sesuai dengan
pimpinan rohnya dan dia membenarkan kamu di hadapan Allah. Ingatlah. Jadi kalau Alkitab tulis ingatlah, benar-benar harus kita ingat ya. Roh Allah sudah menghidupkan Kristus dari kematian dan sekarang roh itu tinggal di dalam diri kita. Maka dia juga akan menghidupkan kita kembali dengan tubuh yang baru. Jadi saudara-saudariku, sekarang kita wajib hidup menurut pimpinan roh Allah. Jangan lagi mengikuti keinginan badani kita yang membinasakan. Tetapi kalau Kristus tinggal di dalam diri kita, rohnya akan menghidupkan roh dan jiwa kita. Saudara ingat ini, roh Allah yang menghidupkan Yesus, membangkitkan Yesus dari kematian, itu adalah roh yang sama, roh Allah yang sama yang tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya ulangi lagi, nanti hari Minggu saya akan bagikan ini lagi sedikit. Sudah perhatikan ini. Yesus mati di atas salib, dia dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian pada hari ketiga. Roh yang sama itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Nggak ada yang wow. Roh yang sama. Jadi bagaimana Yesus bisa bangkit? Dan roh yang sama itu tinggal di dalam hidup saudara dan hidup saya. Buat kita yang sudah memahami hal ini, berarti di dalam diri kita ada kuasa yang luar biasa. Pada saat kita punya kuasa yang luar biasa, kita tahu bahwa tubuh dosa kita nggak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Kita yang ada di dalam Yesus, kita sama sekali nggak punya kewajiban untuk melakukan apa yang sifat dasar tubuh kita ini mengingini, mendorong kita untuk melakukan apa yang dia ingini. Pada waktu kita belum terima Yesus, kita ini didorong oleh keinginan daging ini. Kita marah, kita dengki, kita benci, kita mudah jatuh di dalam dosa. Kita susah mengampuni, kita kasar. Kita mudah banget. Dan kita gak punya kuasa untuk menolak. Pada saat orang ngajak kita jatuh di dalam dosa, kita gak bisa bilang no, ya oke deh, ikut, ya udah ikut, gue ikut. Pada saudara-saudara orang ngajak hidup kita untuk berdosa, kita gak ada punya kuasa untuk menolak. Kenapa? Karena dosa tuh punya kuasa atas tubuh kita. Tapi pada saat kita sudah terima Yesus dan roh yang sama itu, roh kudus itu, roh Allah itu ada dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi didikte oleh tubuh dosa kita. Tapi dengan kuasa roh kudus justru kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Makanya saudara inilah jawaban kenapa kalau ada orang yang tadinya belum lahir baru, hidup dengan manusia lamanya, luar biasa babak belur hidupnya. Karakternya buah luar biasa banget. Dosanya udah gak usah diomongin lagi. Tapi pada saat dia terima Yesus, dia benar-benar mau mengikuti Yesus, transformasi mulai terjadi di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena tanpa dia sadari, tanpa dia mengerti apa yang saya bagikan ini, Roh Kudus sudah memimpin kehidupan dia. Dan kuasa daripada Allah itu sudah boleh bekerja di dalam kehidupannya. Makanya tadi yang orangnya tadinya marah-marah, pemarah, tiba-tiba bisa berubah jadi orang yang lembut. Orang yang tadinya gak bisa mengampuni, tiba-tiba bisa dengan mudah mengampuni. Orang yang tadinya mudah banget jatuh di dalam dosa, tapi sekarang bisa berani menolak dosa. Akhirnya diledekin sama teman, lu udah gitu lah, lu jadi pendeta ya sekarang ya, lu sok suci lu. Dan bahkan orangnya juga bingung, kenapa gue jadi begini sekarang. Karena kuasa Allah itu sudah bekerja di dalam diri. Kita semua punya dorongan dan kebiasaan dan hawa nafsu dan keinginan yang membuat kita merasa bahwa kita gak punya pilihan kecuali kita melakukan itu. Pada saat kita masih hidup di dalam manusia lama kita. Tapi pada saat kita mati buat diri kita sendiri, tubuh dosa kita sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Kuasa dosa itu lepas dari tubuh kita.
dan kuasa Allah itu ada di hidup kita. Kita bisa berkata enggak. Dulunya kita gak bisa menahan diri, bablas aja. Sekarang kita bisa say no. Roma 8 ayat 9 dikatakan ini. Tetapi kamu semua yang bersatu dengan Kristus tidak lagi dikuasai oleh nalurimu yang berdosa. Sebaliknya kamu dikuasai oleh Roh Allah. Karena Roh Kristus benar-benar ada di dalam dirimu. Orang yang tidak memiliki Roh Kristus bukanlah mirip Kristus. Kita yang ada di dalam Yesus, kita dikendalikan, kita dikuasai oleh Roh, bukan daging. Ya mungkin kita masih bisa punya keinginan itu dengan apa? Ketika ada banyak temptation, banyak godaan datang di sekeliling kita. Tapi kita bisa bilang no, gue gak mau. Why? Karena tubuh dosa udah gak punya lagi kuasa dalam hidup kita karena sudah disalibkan. Yang mengerti katakan amin. Pastor, jadi gak bisa gak pada saat kita sudah terima Yesus, tubuh dosa kita sudah disalibkan, kuasa Allah itu sudah ada hidup kita, bisa gak kita jatuh kembali di dalam dosa? Sangat bisa. Tapi pada saat saudara jatuh kembali di dalam dosa, itu bukan lagi karena kuasa dosa yang mendorong dan memaksa saudara melakukannya. Tapi itu murni karena pilihanmu. Yang mengerti katakan amin. Jadi orang yang hidupnya sudah ditebus pada saat jatuh di dalam dosa, itu bukan lagi karena tubuh dosanya yang menawan dia dan mendorong dia untuk terus melakukan itu. Tapi itu murni karena pilihan. Makanya ingat minggu lalu saya bagikan bahwa ambil keputusanmu. Untuk apa? Untuk pilih yang benar. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam terang Tuhan. Jangan setengah-setengah. Ntar mau gelap, ntar mau terang, ntar mau gelap, ntar mau terang. Kayak lampu disco, tak terang, tak gelap, tak terang, tak gelap. Saya mau terang, hidup dalam terang. Sekali ikut Yesus sampai mati. Sampai aku bisa berkata, sampai detik terakhir, kalau sampai kita anggap kita tua semua nih, dipanggil Tuhan pulang kembali, di ranjang terakhir, nafas terakhir, kita bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik, dan aku memelihara iman. Cuma banyak orang, anak-anak Tuhan yang di saat terakhirnya bisa berkata seperti itu. Tuhan, aku sudah hidup di dalam kepenuhan yang Tuhan berikan. Pertandinganku sudah selesai. Aku telah memelihara imanku sampai akhir. Are you with me? Saudara tahu gak pada saat kita sudah ditebus hidupnya, tubuh dosa sudah disalibkan. Pada saat kita memilih untuk jatuh di dalam dosa, hati ini bergejolak. Saudara pasti ngerti maksud saya. Ada pertempuran di dalam hati kita. Ada rasa gak damai. Berat rasanya. Tapi pada saat kita memilih yang benar, hati ini plong. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang ada dalam hati kita. Saudara pernah merasakan begitu gak? Tapi pada saat kita belum terima Yesus, pada saat kita dikuasai oleh dosa itu, kita jatuh di dalam dosa, ini hati nurani mah biasa aja lu, santai aja kita, biasa aja, kayak gak ada apa-apa. Betul apa betul? Tapi pada saat kita sudah terima Yesus, tubuh kita sudah disalibkan, Roh Allah sudah tinggal dalam hidup kita. Pada saat kita jatuh di dalam dosa karena pilihan kita, hati ini langsung penuh dengan pergolakan. Ada pertempuran. Hati ini langsung merasa feel guilty di dalam hatimu. Ada perasaan gak damai. Berat banget rasanya. Itu akan selesai sampai saudara kembali lagi sama Tuhan dan datang sama Tuhan dan minta ampun dan pengampunan Tuhan turun atas kehidupanmu. Baru itu, bless. Saya gak tahu seberapa saudara yang hadir, saudara masih gantungin perasaan itu. Mari datang sama Tuhan di Jumat Agung ini. Di dalam hadiratnya, minta ampun sama Tuhan. Adakah
minta pengampunan yang paling luar biasa selain daripada hari Jumat Agung? Ayo, ngerti gak maksud saya? Adakah hari yang lebih baik daripada kita datang sama Tuhan di hari di mana Yesus, kita peringati Yesus disalibkan, kita datang sama Dia dan kita minta ampun atas semua kesalahan kita. Dan Dia dengan murah hati, Dia akan mengampuni semua kesalahan kita. Sampai our conscience, hati nurani kita ini bersih, dimurnikan. Sehingga kita gak ada lagi rasa malu, gak ada lagi rasa bersalah, gak ada lagi merasa gak enakan hati, merasa lagi aku gak layak datang ke gereja, aku gak merasa lagi aku malu, ngumpet, menarik diri. Saudara tahu gak, dosa itu membuat saudara malu, dosa itu menarik saudara jauh dari Tuhan, membuat saudara merasa gak layak. Berapa banyak anak Tuhan gak layak datang ke ibadah saja karena merasa gue masih berdosa. Bukankah Yesus justru mencari orang yang berdosa? Ngerti gak maksud saya? Aku masih malu. Bukankah kita mengatakan bahwa rasa malu kita sudah ditanggung di atas kayu salib di dalam Yesus? Dan saya berdoa saudara menerima kebenaran ini. Katakan amin. Kasih karunia yang menyelamatkan setiap saudara dan saya adalah kasih karunia yang sama yang mengubahkan kehidupan kita. Orang yang sudah menerima kasih karunia dan hidup di dalam kasih karunia, orang yang hidupnya hancur, tadinya hancur, datang kepada Tuhan, diterima apa adanya, dikasihi, is grace, itu kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia yang sama yang menyelamatkan hidup saudara dan saya adalah kasih karunia yang sama yang mentransformasi kehidupan kita. Sehingga kita semakin hari semakin segambar dan serupa dengan Yesus. Masih bisa gak kita gak serupa? Proses. Sehingga semakin hari semakin segambar dan serupa dengan Yesus. Pastor, aku lihat dia masih marah-marah tuh pastor. Proses. Sepanjang dia bisa memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, maka proses itu terjadi dalam kehidupannya. Katakan amin. Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Di dalam terjemahan saudara Indonesia dikatakan, kita yang menjadi milik Kristus tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu dan semua keinginan badani. Karena kita seakan sudah memakukan hawa nafsu dan keinginan badani itu pada salib Kristus. Jadi hawa nafsu dan keinginan badani kita sudah disalib pada salib Kristus. Kita sudah diberi hidup yang baru oleh Roh Allah. Karena itu hendaklah kita juga menaati pimpinan Roh Allah. Katakan amin. Kesimpulannya, pagi hari ini saya ada ayat yang cukup panjang. Saya mau setiap saudara juga baca sama-sama saya. Di Efesus 4 ayat 21 sampai ayat yang 32. Lumayan, ada 11 ayat. Tapi saya mau saudara baca di sini. Ini per 2 ayat ditampilkan. Yang Dian baca ya, saudara baca yang 2 pertama, saya baca ayat 2 yang berikutnya. Sebelum kita akhiri ibadah ini. Siap? Yuk, 2, 3. Perhatikan ini, menanggalkan manusia lama. Perhatikan kata-kata menanggalkan manusia lama. Ayat selanjutnya saya 23, 24 ya. Supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Coba perhatikan kata menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Jadi manusia lama ditanggalkan, kenapa? Karena sudah disalibkan. Yang kedua, mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara baca. Ayat selanjutnya.
Oke, ini ayat yang kita baca selanjutnya ini bicara tentang manusia lama. Dikatakan bahwa buanglah dusta, berkatalah benar. Karena kita adalah sesama anggota. Kalau kamu jadi marah, jangan buat dosa. Bisa marah nggak? Bisa. Tapi kita nggak harus berbuat dosa. Pada saat apa? Pada saat kita marah itu selesai. Jangan padam matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan buat iblis. Nah, selanjutnya, orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Yuk, manusia lama mencuri, manusia barunya jangan mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada yang perkataan kotor keluar dari mulutmu. Manusia lama itu berkata kotor. Tapi manusia baru. Jangan ada perkataan kotor dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarkannya beroleh kasih karunia. Ayat terakhir kita baca sama-sama 2-3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematahkan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari semua kamu. Demikian pula segala kejahatan, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Manusia lama pahit, geram, marah, sering berantem, fitnah. Manusia baru yang kita pakai, segala itu dibuang. Pahit, kegeraman, marah, pertikaian, fitnah. Manusia lama kejahatan, manusia baru hidup di dalam kebenaran. Kita mengatakan manusia baru, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lainnya, penuh kasih mesra. Orang yang mengalami Tuhan, keluarga family. Kalau saudara dulu kasar sama pasanganmu, orang yang mengalami hidupnya disalibkan, kamu punya kasih mesra nanti sama pasanganmu. Apa? Saling mengampuni. Dulu gak bisa ngampuni, sekarang jadi bisa ngampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu juga. Jadi kita, kesimpulannya, kita harus bisa melihat tubuh kita tuh sudah disalib. Katakan amin. Bersama dengan Yesus. Tanggalkan manusia lama itu. 3 hal. Lepaskan hak. Izinkan Roh Kudus untuk mengendalikan dan memimpin hidup kita. Yang kedua, lepaskan ego kita. Yesus harus semakin besar, kita harus semakin kecil. Yang ketiga, lepaskan kebiasaan lama kita, kebiasaan dosa kita, dan hidupi manusia barumu.